Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Siti Mutmainah, SE AKT MSI, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai prinsip dan kode etik dalam bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Roshifa Maula Izati dengan NIM akhir 117. Yang kedua ada Naufal Rian dengan NIM akhir 125. Kemudian ada saya sendiri, Salsabila Retri dengan NIM akhir 141. Kemudian ada Alia Kusuma dengan NIM akhir 172. Pengertian profesi. Istilah profesi, profesional, dan profesionalisme begitu penting dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Arti yang dimaksud begitu beragam jenis pengertiannya mengenai profesi, profesional, dan profesionalisme. Maka didefinisikan sebagai berikut. 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dengan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. 2. Profesional. Profesional memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. C. Profesionalisme. Profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. 2. Hidayat Nur Wahid dalam Economics Business Accounting Review edisi 2 April 2006. A. Profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang. Sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih dengan dilakukan secara konsisten. B. Profesionalisme. Profesionalisme adalah rasa semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi, pemikiran, dan gairah untuk terus-menerus secara dewasa atau secara intelek meningkatkan kualitas profesi. 3. Menurut Kanter 2001, A. Profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya sehingga menyandang profesi dapat membimbing atau memberi saran. 4. Menurut Sonny Keraf 1998, A. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. B. Profesional. Profesional adalah orang yang menekuni pekerjaannya dengan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi serta mempunyai komitmen pribadi atas pekerjaannya. 5. Menurut Prox 2004, A. Profesi adalah suatu kombinasi fitur, kewajiban, dan hak yang kesemuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai profesional yang umum dari nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana tindakan dilaksanakan. 6. Menurut Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro dalam Hetz Kartika Hadi, Jurnal Economics Business Accounting Review edisi 2 April 2006, seorang profesional akan selalu mempersoalkan apakah karyanya sesuai dengan kaidah yang berlaku dari definisi yang diberikan oleh Profesor Dr. Wijoyo Nitisaro. Ialah A. Karyanya berarti hasil karya dari seseorang profesional. B. Kaidah berarti pedoman, aturan, norma, asas. Dalam kaitannya dengan profesi diperlukan 3 unsur kaidah, yaitu kaidah pengetahuan atau keilmuan, kaidah keterampilan atau teknik, dan kaidah tingkah laku atau kode etik. Jadi kita dapat mengetahui bahwa definisi yang diperoleh sangatlah luas sampai dengan ke definisi yang khusus dan terbatas. Yang pertama, definisi yang sangat luas, di mana profesi disamakan dengan pekerjaan, diberikan oleh Hidayat Wahid. 2. Definisi lebih sempit, di mana profesi adalah pekerjaan yang ditandai oleh pendidikan dan keterampilan khusus, diwakili oleh pemikiran Kanter dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3. Definisi yang lebih khusus, di mana profesi ditandai dengan 3 unsur yang penting. Yang pertama unsur pekerjaan, yang kedua unsur pendidikan atau keterampilan khusus, dan yang ketiga komitmen moral atau nilai etis yang diberikan oleh Wijoyo Nitisastro, Sonny Keraf, dan Prox. Oke, sekarang pengertian profesi dalam konteks ini ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, profesi adalah suatu pekerjaan yang mulia.
2. Untuk menekuni profesi ini diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi. 3. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan praktik atau pengalaman langsung. 4. Memerlukan komitmen moral atau kode etik yang ketat. 5. Profesi ini berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. 6. Profesi ini mampu memberikan penghasilan atau nafkah bagi penyandang profesi untuk hidup yang lebih layak. 7. Ada organisasi profesi sebagai wadah untuk bertukar pikiran, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta menyempurnakan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan kode etik antara anggota profesi tersebut. 8. Ada izin dari pemerintah untuk menekuni profesi ini. Bisnis sebagai profesi. Bisnis sebagai profesi, salah satu pengertian profesi adalah suatu pekerjaan sebagai penunjang nafkah hidup. Dari sudut pandang ini, maka semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Bisnis dapat menentukan pertumbuhan investasi, produksi, dan meningkatkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, bisnis dapat menimbulkan suatu krisis ekonomi jika tidak dikelola secara profesional. Oleh karena itu, sesuai dengan ciri-ciri profesi tersebut, maka bisnis adalah suatu profesi, karena dalam bisnis terdapat banyak pekerjaan, menuntut ilmu untuk mengelola, dan para manajemen dituntut untuk bermoral tinggi dan harus dikelola secara profesional. Bisnis dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu 1. Profesi adalah pekerjaan, dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. 2. Sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan. 3. Profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. 4. Tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena membuktikan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh pada kehidupan ekonomi. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam berbisnis sangat diperlukan prinsip-prinsip etika yang berlaku universal. Mengapa? Hal itu karena banyak kasus penyelewengan perusahaan multinasional serta kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang diakibatkan oleh praktik-praktik bisnis tidak bermoral dari para eksekutif perusahaan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu nih apa itu prinsip. Jadi yang dimaksud dengan prinsip adalah dasar atau asas yang dipakai untuk berpikir dan bertindak. Ada beberapa contoh prinsip-prinsip dari etika bisnis ini. Yang pertama, menurut Chalk Round Table, prinsip-prinsip etika bisnis ini menggabungkan konsep etika Jepang Kyosai yang lebih menekankan kebersamaan dan konsep etika Barat yang lebih menekankan pada penghormatan terhadap martabat atau nilai-nilai individu. Prinsip-prinsip dari Chalk Round Table ini, yang pertama adalah tanggung jawab bisnis dari shareholder ke stakeholder. Perlu adanya perubahan paradigma tentang tujuan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, bukan hanya terbatas untuk kepentingan pemegang saham, namun untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas. Sehingga menurut paradigma baru, para eksekutif puncak perusahaan harus mewakili dan memperhatikan kepentingan stakeholder. Hal ini berbeda dengan paradigma lama atau teori keagenan. Dalam teori keagenan, para eksekutif puncak perusahaan diangkat oleh para pemegang saham, sehingga mereka hanya bekerja untuk kepentingan para pemegang saham saja. Yang kedua, dampak sosial dan ekonomi bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Kegiatan bisnis tidak semata mencari keuntungan ekonomis, tetapi juga mempunyai dimensi sosial dan perlunya menegakkan keadilan dalam setiap praktik bisnis tersebut. Selain itu, kegiatan bisnis kedepannya harus didasarkan inovasi dan keadilan, sehingga semua pihak harus menciptakan iklim dan kesadaran agar aktivitas bisnis tersebut dapat bergerak bebas secara global menuju satu kesatuan masyarakat ekonomi dunia. Ketiga, perilaku bisnis dari hukum tersurat ke semangat saling percaya. Sikap kebersamaan dan saling percaya sangat penting untuk dikembangkan, sehingga untuk mengembangkannya para pelaku bisnis harus memiliki integritas dan kepedulian sosial. Yang keempat, sikap menghormati aturan. Perangkat hukum dan aturan yang berlaku secara multilateral perlu dikembangkan, dan semua pihak diharapkan dapat tunduk serta menghormati hukum atau aturan tersebut. Yang kelima, dukungan bagi perdagangan multilateral. Prinsip ini memperkuat prinsip kedua di mana semua pihak harus mendukung perdagangan global dalam mewujudkan satu kesatuan ekonomi dunia.
Kemudian, sikap hormat bagi lingkungan alam. Kesadaran semua pelaku bisnis akan pentingnya menjaga lingkungan alam dari berbagai tindakan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan hidup. Kemudian, menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Jadi, semua pelaku bisnis wajib mencegah tindakan-tindakan tidak etis seperti penyuapan, pencucian uang, korupsi, dan lain sebagainya. Prinsip kedua menurut Sonny Garaf, 1998. Menurut Sonny Garaf, prinsip-prinsip dari etika bisnis ini yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan sesuai kemampuan sendiri dan keyakinannya. Untuk membentuk sikap mandiri, harus mengembangkan suasana kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Namun, hal itu harus disertai dengan kesadaran akan pentingnya memupuk rasa tanggung jawab. Mengapa harus disertai tanggung jawab? Karena kebebasan tanpa rasa tanggung jawab akan menjadikan seorang yang pengecut dan munafik. Tetapi kebebasan disertai tanggung jawab akan menjadikan seseorang memiliki sikap ksatria, yakni sikap berani bertindak sekaligus berani menanggung konsekuensinya. Prinsip kedua adalah prinsip kejujuran. Sikap di mana yang dipikirkan adalah yang dikatakan, apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini menyeratkan kepatuhan terhadap berbagai komitmen, kontrak, perjanjian yang sudah disepakati. Prinsip ini menjadi dasar untuk membangun jaringan bisnis yang dilandasi oleh rasa saling percaya dengan mitra, usaha, atau kerja. Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Sikap di mana memperlakukan semua pihak secara fair serta tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, misalnya dalam perekrutan karyawan, promosi jabatan, pemilihan mitra usaha. Entah itu keluarga, teman, atau orang asing harus memperoleh kesempatan yang sama. Keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini memberikan kesadaran bahwa setiap bisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution. Artinya, sikap keputusan dan tindakan bisnis harus semua pihak agar merasa diuntungkan. Prinsip ini melandasi lahirnya konsep stakeholder dalam proses keputusan dan tindakan bisnis. Terakhir, prinsip integritas moral. Prinsip ini untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap manusia harus dihormati harkat dan martabatnya. Intinya adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan pada Anda, atau yang disebut The Golden Rule. Prinsip menurut Lawrence Weber and Post. Prinsip etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Contoh prinsip etika adalah kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain. Sementara penyimpangan dari prinsip perilaku etis adalah berbohong, mencuri, menipu, dan membahayakan orang lain. Prinsip menurut Weiss. Ada 4 prinsip yang dikemukakan oleh Weiss, yaitu martabat atau hak, kewajiban, kewajaran, dan keadilan. Baik, selanjutnya adalah etika lingkungan hidup. Selama ini, masalah etika hanya dipahami sebatas pengaruh perilaku manusia terhadap manusia lainnya. Contohnya, perilaku deontologi yang melihat perilaku etis hanya dari sejauh mana setiap orang menghargai dan memelihara umat manusia sesuai harkat dan martabatnya. Nah, persoalan tentang lingkungan hidup ini baru mulai disadari pada paruh kedua abad 20 bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern yang didukung kemajuan iptek. Pada saat itu, kemunculan perusahaan-perusahaan berskala global mulai mengancam ekosistem bumi, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan hidup yang menurut Bertens 2001 ada 6 persoalan, yaitu yang pertama akumulasi bahan beracun. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke dalam saluran pembuangan yang terhubung ke sungai dan laut. Kasus pencemaran air ini sudah menjadi pemandangan yang biasa, terutama di perkotaan. Bahkan, udara di sekitar kita juga telah tercemar oleh asap hitam yang mengandung gas beracun, baik yang dihasilkan dari knalpot kendaraan maupun cerobong asap pabrik. Masalah yang kedua adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca terjadi apabila hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari terhalang dan terperangkap oleh partikel gas polutan seperti karbon dioksida, metana, ozon, nitrogen dioksida, dan CFC, sehingga panas ini tidak dapat keluar dari atmosfer bumi. Gas-gas polutan tersebut dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil industri, transportasi, maupun
dapur rumah tangga. Menurut para ahli, efek rumah kaca ini menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Soal yang ketiga adalah perusakan lapisan ozon. Fungsi utama dari lapisan ozon adalah untuk menyaring atau memperlemah daya sinar UV yang dipancarkan oleh sinar matahari sebelum memasuki bumi agar tidak berbahaya untuk kehidupan di bumi. Bahaya-bahaya tersebut antara lain bisa menyebabkan kanker kulit, penurunan sistem kekebalan tubuh, katarak, dan kerusakan bentuk spesies di bumi. Penyebab utama dari kerusakan lapisan ozon ini adalah gas polutan CFC yang banyak digunakan untuk AC, kulkas, industri plastik dan busa, serta aerosol. Soal keempat adalah hujan asam. Demi memacu pertumbuhan ekonomi, banyak negara yang berlomba dalam pendirian pabrik sebagai kawasan industri tanpa disertai program pengendalian limbah asap yang telah mengakibatkan banyak asap-asap hitam pekat dari cerobong-cerobong asap pabrik. Padahal asap-asap tersebut jika menyatu dengan udara dan awan akan menurunkan hujan asam. Hujan jenis ini sangat berbahaya untuk kehidupan di bumi karena dapat merusak alam bahkan gedung-gedung. Masalah kelima adalah deforestasi dan penggurunan. Banyak manusia yang ingin mengalihfungsikan lahan dan menyebabkan kerusakan hutan yang sebenarnya memiliki manfaat besar untuk kehidupan di bumi. Pernah mendengar istilah hutan sebagai paru-paru dunia? Nah, bisa dibayangkan bukan apabila terjadi eksploitasi hutan secara besar-besaran disertai dengan banyaknya polusi, maka bagaimana nasib kehidupan di bumi? Belum lagi masalah-masalah lain yang timbul akibat kerusakan hutan seperti erosi, banjir, dan sebagainya. Persoalan keenam adalah keanekaragaman hayati. Biodiversity adalah keragaman berbagai bentuk dan jenis kehidupan di bumi yang berfungsi untuk membentuk satu kesatuan sistem kehidupan sekaligus menjaga keseimbangan alam. Namun, dengan terjadinya pencemaran lingkungan, perusakan hutan, dan pemanasan global telah menyebabkan berkurangnya populasi spesies tertentu bahkan menjadi punah. Paradigma etika lingkungan. Etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral dan upaya untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas kelestarian. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia, filsafat dan ilmu juga berkembang semakin kritis dalam melihat dan mengkaji hubungan manusia dengan alam. Bersamaan dengan itu, ada perubahan dalam melihat hubungan manusia dengan alam. Perubahan hubungan manusia dengan alam tersebut mulai dari teori antroposentrisme, biosentris, dan ekosistem. Yang pertama, antroposentrisme. Antroposentrisme merupakan suatu etika yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Di dalam antroposentrisme, etika, nilai, dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting di antara makhluk hidup lainnya. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, biosentris. Biosentrisme merupakan suatu paradigma yang memandang bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Etika tidak dipahami secara terbatas dan sempit sebagai hanya berlaku pada komunitas manusia, tapi juga berlaku bagi seluruh komunitas biotis, termasuk komunitas manusia dan komunitas makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, ekosistem. Pada ekosistem justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terikat satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Etika baru ini tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia. Yang baru adalah manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Kode etik di tempat kerja. Yang pertama ada integritas, yang berarti seluruh pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua, profesionalisme,
yang berarti seluruh pegawai harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi. Yang ketiga, sinergi, yang berarti seluruh pegawai harus berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Yang keempat, pelayanan, yang berarti seluruh pegawai harus memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Yang kelima, kesempurnaan, yang berarti seluruh pegawai harus senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu perbandingan kode etik. Berikut ini terdapat tabel mengenai perbandingan topik kode etik. Yang pertama di dalam American Marketing Association yaitu terdapat tanggung jawab, kejujuran dan kewajaran, hak dan kewajiban, serta hubungan organisasi. Yang kedua di dalam Institute of Management Accountants terdapat kompetensi, integritas, kerahasiaan, objektivitas, serta resolusi atas konflik etis. Kemudian yang ketiga di dalam Association for Investment Management Research terdapat kompetensi, integritas, martabat, kerahasiaan, objektivitas, independensi, kehati-hatian, karangan menggunakan informasi non-publik. Kemudian yang terakhir dalam Association for Computing Machine terdapat tanggung jawab dan komitmen, jujur dan dapat dipercaya, kerahasiaan, menghormati hak kekayaan intelektual, serta adil dan tidak diskriminatif, menghormati privasi orang lain. Kemudian sehubungan dengan itu semua, konsep yang biasa muncul dalam pedoman kode etik suatu profesi yaitu meliputi yang pertama integritas. Integritas dapat disimpulkan bahwa menyiratkan pengertian keutuhan dan keseimbangan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan meliputi banyak atribut atau kualitas terkait untuk membangun karakter. Oleh karena itu, integritas merupakan dasar penegakan etika karena jika integritas sudah melekat pada sifat seseorang, maka atribut lainnya sudah dengan sendirinya menjadi bagian dari karakternya. Yang kedua, terdapat whistleblowing. Dalam konteks etika, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sonny Keraf, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan kepada pihak lain. Yang ketiga, terdapat kompetensi. Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atas profesinya. Yang ketiga, terdapat objektivitas dan independensi, yaitu konsep yang menyiratkan bahwa sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu apapun itu, sedangkan independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam bertindak. Quotes of J. Chandra, walaupun kode etik dan etika bisnis sifatnya normatif dan teori, tetapi bila karyawan sadar untuk menjadikannya sebagai perilaku, maka mereka akan terus-menerus berlatih dan membiasakan semua yang normatif tersebut menjadi perilaku nyata di tempat kerja.